Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Habis opening langsung stand up pertama, mantap, nggak apa-apa. Mental gas terus ini. Jujur ini susah banget kalau bahas ekonomi kreatif. Karena ngapain bahas ekonomi kreatif tapi dompet defisit? Ya. Jujur aku nggak tahu sama ekonomi kreatif. Aku cari di Google gitu. Cari di Google apa sih arti ekonomi kreatif. Muncul di Google tuh. Dompetnya defisit, ya diolokin Google aku sumpah. Diolokin Google. Dompetnya defisit. Jadi akhirnya aku cari gitu ya kan apa aja tuh ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah gabungan antara ide, seni, dan teknologi. Jadi dari situ bisa menghasilkan pintarnya gue. Gitu. Jadi bisa menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi makanya sekarang tuh banyak banget ekonomi bertemu lewat contohnya kayak sosial media. Sekarang tuh banyak banget orang-orang yang bisa jadi content creator, YouTuber. Cuman masalahnya kalau jadi content creator itu harus pilih-pilih dan survei dulu. Modal mie instan, sinematik terus dikasih backsound payung teduh. Nah, sesimpel itu. Tapi seakan-akan udah menang Piala Citra. Wah, jangan kayak gitu. Harus riset, terus survei by data. Terus juga ekonomi kreatif itu, jujur kalau bahas ekonomi kreatif itu juga agak susah. Karena aku bekerja di freelance industri kreatif. Enak sih jadi freelance, bebas gitu. Bebas waktu, bebas kerja, sama bebas penghasilannya. Terserah mau dikasih berapa aja itu bebas. Itu yang agak berat jadi freelance itu. Itu jujur aku dulu tuh sempat bercita-cita pengen jadi content creator. Aku bikin sinematik mie instan, ditegur sama temanku. Ngapain mie instan? Mending miau. Menghibur sekali. Punchline mentok. Aduh. Terus juga ekonomi kreatif nih agak susah ya. Ini TPRI ini kasih tema. Karena kalau yang gampang itu jangan ekonomi kreatif. Mending langsung bahas ekonomi yang nampil aja. Lebih personal itu. Terus teman-teman, dan gara-gara ekonomi kreatif juga sekarang tuh standar orang makin naik-naik gitu. Kayak apalagi sama anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh. Anak-anak Gen Z zaman sekarang itu gampang banget nge-labelin orang-orang di sekitarnya. Dengan kata-kata red flag. Kenapa harus red flag? Apa itu? Iya, contohnya tuh kayak misalkan kita pakai sepatu fans catur dibilang red flag. Iya, kita pakai baju Erigo dibilang red flag. Kita nekal teman dibilang red card tuh. Padahal kan bisa yellow card dulu ya. Yang bikin jadi masalah adalah kenapa sih orang pakai sepatu fans catur tuh dibilang red flag? Sebenarnya mah fine-fine aja gitu mereka pakai sepatu fans catur. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan dia pakai sepatu fans catur, di sepatunya ada PRT main, nah itu masalah itu ngapain kamu jalan ada skak orang di situ. Iya, itu masalah tuh. Terus yang kedua adalah pakai baju Erigo. Kenapa pakai baju Erigo jadi masalah, jadi dibilang red flag? Kan bagus kita support brand lokal. Karena kalau yang jadi masalah kalau misalkan kita pakai baju Erigo, E-nya 5 gitu kayak Erigo gitu. Itu masalah itu. Itu masalah. Iya, karena nggak support brand lokal terus kriminal dia pakai produk KW. Itu. Adibas ya? Adibas bener. Ya, jadi itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.